Halo semua, kembali lagi di Lab ID yang bahas topik-topik seputar branding dan marketing. Kali ini tentang perkembangan bisnis untuk bisa memperluas pangsa pasarnya. Tapi pasti akan dibahas dari sudut pandang branding ya. Kenapa nggak cuma dari segi bisnis? Karena bisa aja sebuah market itu punya potensi, tapi ternyata persepsinya nih di benak konsumen nggak masuk. Ya, semacam kalau Metro Mini ngeluarin maskapai pesawat gitu. Kira-kira ada nggak ya dari kita yang berani naik? Diskusi kali ini boleh banget loh kita main pakai perasaan. Jadi ayo kita main perasaan. Pengembangan brand itu bisa dari sisi lini produk. Jadi misal kalau brand nambahin varian di kategori produk yang sama dan dia pun masih menggunakan nama yang sama. Kita sebagai konsumen akan ngerasa wajar nih kalau permen nano-nano punya rasa out of the box semua. Aneh-aneh gitu ya. Tapi kebayang nggak teman-teman kalau misalnya permen Kiss itu ada rasa rujak atau misal permen blaster rasa mint dan rujak, terus di dalamnya ada coklat. Kayaknya ada perasaan nggak cocok ya, walaupun orang Indonesia tuh katanya seneng banget eksperimen makanan. Es krim manis McDonald aja dimakannya pakai kentang goreng gitu ya. Hah, itu gimana banget. Cuman isunya bukan di eksperimen produk, tapi ada persepsi brand yang dirasa nggak nyambung sama produk. Pengembangan berikutnya kita coba lihat dari sisi brand extension. Atau kalau brand masuk ke kategori baru yang beda, tapi dia tetap pakai nama yang sama. Milo, contohnya, di awal dikenal sebagai susu berenergi, bentuknya bubuk. Seiring perkembangan waktu, ada kategori lain nih yang dia coba masuk. Jadi dia ngeluarin es krim, dia ngeluarin energy bar, sampai ada biskuit. Dan kita nih sebagai konsumen ngerasanya oke-oke aja gitu ya, cocok kok Milo ngeluarin rangkaian produk itu gitu. Tapi sekarang coba kita balik pemikirannya, andaikan biskuit Kongguan itu ngeluarin susu, produk susu. Ada perasaan yang bergejolak nggak nih? Kenapa jadinya buat sebagian brand rasanya oke atau masuk akal kalau dia ekspansi ke kategori lain, tapi buat sebagian brand lainnya ada kesan nggak cocok? Yang jelas bukan karena produknya nggak nyambung, tapi brandnya itu nggak dibangun atau dikomunikasiin untuk bisa keluar dari konteks produk. Milo itu dibangun atas dasar konsep energi, bukan cuman susu, tapi energinya. Jadi bentuk produk apapun yang masih nyambung ke energi itu akan lebih mudah diterima dan dicerna sama konsumennya. Jadi bayangin aja nih, dia tiba-tiba mau ngeluarin rangkaian baju olahraga. Siapa tahu kan? Gitu. Jadi cocok atau enggaknya sebuah brand itu bisa expand itu tergantung dari konsep brandnya, bukan produknya. Kalau kemudian kita balik ke lingkaran emasnya Simon Sinek, The Golden Circle, kalau brand dibangun dengan pemikiran why atau visi tujuan hidupnya, maka produk atau jasa apapun yang selaras dengan pemikiran tersebut punya potensi lebih besar untuk diterima di benak dan di persepsi konsumen. Kita coba pakai contoh Royco yang kalau di luar negeri nama mereknya itu dikenal dengan Knorr. Nah, di websitenya brandnya Royco itu tentang feel good. Dan kalau yang di versi global itu dikategoriinnya by product, bumbu makanan siap saji. Jadi semisal ada rangkaian kaldu, ada rangkaian produk ready to heat yang siap dihangatkan. Jadi bentuknya itu seperti nasi misalkan atau beras. Terus ada rangkaian sup, ada rangkaian select atau select, ini maksudnya bahan baku asli tanpa pengawet, jadi hanya yang terpilih selection. Dan ada rangkaian gravies atau saus. Kalau brandingnya seperti yang disebut di website adalah tentang feel good, merasa lebih baik, kenapa enggak produknya ini rangkaiannya dikategoriin berdasarkan perasaan atau pengalaman masak? Jadi kalau tadi sebelumnya dibagi berdasarkan produk, aku kalau harus eksperimen, maka pembagiannya kurang lebih seperti ini nih.
Royco Comfort atau Royco Nyaman. Di situ isi produknya yang aku kumpulin adalah rangkaian sup. Kemudian ada Royco Easy, gampang karena rangkaian produknya adalah yang tinggal diangetin aja, seperti nasi yang udah dibumbuin. Dan yang terakhir misalnya Royco Expert, pengalaman yang lebih ahli karena di situ rangkaian produk yang aku masukin misalnya adalah sausnya. Jadi saus itu kan biasanya pelengkap menambah cita rasa gitu. Jadi kesannya wah ini expert banget. Di sini kelihatan perbedaan gimana caranya kita menstrukturkan rangkaian produk berdasarkan branding, tidak hanya berdasarkan klasifikasi atau kategori fungsi dari si produknya tersebut. Atau coba deh kita eksperimen lebih lanjut. Kira-kira gimana kalau brand Royco itu brandingnya itu tentang kreasikan cita rasa. Nah ini kan kayaknya lebih lazim ya di kupingnya orang Indonesia. Kalau bumbu itu ya berarti cita rasa. Nah kalau branding Royco tentang kreasi cita rasa, pengembangan produknya ya harus berdasarkan cita rasa semua. Jadi, semisal sedikit tergambar bahwa pengembangan produk itu baiknya menghidupi nafas branding, bukan hanya kategorisasi produk. Jadi, semisal rangkaian pertama itu adalah yang original, gitu ya, kreasi cita rasa original. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya kita bagi berdasarkan geografi, wilayah geografis. Jadi cita rasa oriental, cita rasa Latin, cita rasa India, baru kemudian dari wilayah dibagi berdasarkan bentuk produknya. Apakah saus, ataukah yang siap saji, atau yang sup, berdasarkan tadi ya, oriental, Latin, India. Opsi lainnya, kalau kita branding tentang cita rasa, maka merangkai produknya itu bisa berdasarkan indera perasa kita, semisal asin, manis, atau pedas. Di Indonesia mungkin disebutnya bumbu asin, manis, pedas itu bumbu kuning atau bumbu merah. Baru kemudian dari pengkategorian rasa tersebut, kita bagi berdasarkan bentuk produknya, saus, siap saji, dan sup. Nah, jadi kategorinya berdasarkan spektrum indera pengecap. Nah, ini artinya beda loh. Ketika brand Royco itu di branding sebagai feel good, rasa yang nyaman atau perasaan yang enak dibandingkan dengan branding sebagai cita rasa. Jadi, pengaruh branding itu sangat berdampak terhadap arsitektur pengembangan bisnis dan produknya. Yang perlu diwaspadain itu kalau bisnis bikin pengembangan produk yang sangat jauh. Jadi walaupun secara visi branding konsepnya itu masih selaras, masih nyambung, tapi karena lompatan produknya itu sangat jauh, bisa aja jadinya flop. Sebagai sharing contoh, ini pernah dikasih tahu oleh salah satu brand manager yang megang brand sabun, itu brandingnya konsep tentang glamor dan kemewahan. Nah, dulu katanya di perusahaan tersebut sempat mau dicoba ekspansi bisnis itu ke jasa penerbangan private jet. Waduh, jauh banget ya. Bayangin, dari sabun ke private jet karena konsepnya itu tentang glamor dan mewah, jadi semakin memperkuat positioning. Tentunya pada kenyataannya ini tidak dijalankan, tapi fakta bahwa ini sempat menjadi bagian dari diskusi manajemen atau brainstorm menunjukkan bahwa pentingnya branding itu bisa di-stretch, produknya itu bisa di-stretch, ditarik ke manapun. Akhirnya dalam pengembangan sebuah bisnis, kita wajib coba berpikir di luar produk setelah melakukan feasibility study atau due diligence yang mendalam. Apakah produk-produk itu menopang pemikiran konsep branding? Jadi gimana cara nyusun rangkaian produk yang menghidupi visinya? Bukan sekedar karena, oh lucu ya kayaknya kalau produk ini bisa kita kembangkan variannya gitu. Jadi tetap dicek ke market tentang apa demand yang mungkin muncul, tapi untuk pengembangannya pastiin masih selaras dengan visi branding. Nah, jadi gimana? Udah siap buat ekspansi produk dan bisnis?
Jangan lupa subscribe YouTube sama podcast Lab ID buat ikutin terus pembahasan yang akan datang. Apalagi kalau kalian penasaran gimana caranya memperluas pangsa pasar dari sudut pandang kategori industri sabun.